Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak dan Ibu yang saya hormati, eh, saya nggak tahu akan bicara apa ya, karena waktunya 10 menit ya. Tetapi ada tadi satu kata-kata dari Pak Mulya Sregar ya. Karena Pak Mulya Sregar ini kan Komisaris Utama BSI, Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar yang katanya juga dimimpikan jadi bank syariah terbesar di dunia lah. Dan apa namanya, ada sebuah cita-cita yang menurut saya sangat luhur dan sangat mulia yang beliau sampaikan, yaitu kita harus berusaha untuk menaikkan kelas dari UMKM. Ini kalau bagi saya ini calon penghuni surga ini. Kalau memang betul-betul bisa diwujudkan. Tapi kemungkinan besar menurut saya nggak akan diwujudkan. Itu hanya ada di bibir. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata yang dibiayai oleh bank syariah itu, yang namanya UMKM itu adalah usaha menengah dan usaha kecil. Usaha menengah itu besarnya hanyalah 0,09%. Usaha kecil itu jumlahnya hanya 1,22%. Jadi kalau di total jumlahnya adalah berapa itu? 1,31%, 1,32%. Jadi ketika kita bicara UMKM, kaitannya dengan perbankan, itu yang dijamahnya yang 1,32%. Sementara yang besarnya adalah 98,68% yang berbentuk usaha mikro dan ultra mikro, itu tidak terjamah. Tidak terjamah. Nah, sementara secara konstitusional ya, tugas negara itu pertama adalah melindungi rakyat. Tuh, kesehatannya, ekonominya ya. Dan juga dikatakan selanjutnya adalah mensejahterakan rakyat. Nah, rakyat itu saya lihat ya berlapis-lapis. Kalau dalam dunia usaha ada namanya usaha besar, ada usaha menengah, ada usaha kecil, ada usaha mikro, ada usaha ultra mikro. Nah, setelah saya lihat, ternyata yang dibiayai oleh dunia perbankan itu adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil. Itu jumlahnya adalah hanya 1,32%. Lalu bagaimana halnya dengan yang miskin-miskin ini yang tidak dijamah oleh dunia perbankan? Nah, ini ada sebuah koran ya, Republika. Hari Rabu ya. Ada sebuah lembaga namanya IDEAS. Saya belum tahu persis ini. Tapi di rootnya adalah Yusuf Wisono. Kemudian ada Pak Hasin Aligari, penelitinya. Ada Pak Askar Muhammad. Ada Pak Fajri Azhari. Nah, beliau menyatakan kalau data dari Kementerian Koperasi dengan adanya COVID ini ya, 88% kalau saya tidak salah, itu mereka sudah tidak ada lagi punya uang. Tidak ada lagi punya dana ya. Itu pertanyaan. Ya, kalau dia tidak punya uang, tidak punya dana, sementara dia harus berusaha, bagaimana caranya itu ya? Bagaimana caranya? Gitu. Nah, di sini dinyatakan dalam pusaran wabah ya, keluarga-keluarga miskin ini 88,7% mengalami defisit. Nah, yang tidak mengalami defisit hanya 11,3%. Timbul pertanyaan, kalau mereka mengalami defisit, apa yang akan mereka lakukan? Nah,
Di antaranya berutang. Yang berutang itu jumlahnya 62,1%. Ya, untuk menutupi defisit dia berutang. Yang berutang itu adalah 62,1%. Ibu pertanyaan, kepada siapa dia berutang? Pertama 40,1% berutang pada keluarga. 35,8% kepada tetangga atau teman. 16,3% berutang kepada koperasi street bank. Dugaan saya lebih besar kepada koperasi ya, bukan kepada bank. Rentenir 8,7%, 8,1%. Jadi bagi saya ya, saya hopeless dengan dunia perbankan, termasuk dunia perbankan syariah. Hopeless saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mulia Sergar mulia ya, saya akui sangat mulia. Saya ingat langsung surat Al-Ma'un, ara'aita allazi yukadzdzibu fadzalikal ladzi yad'u al-yatim la yahdhu 'ala ta'amil miskin. Ya. Pendusta agama ya, orang-orang yang yang tidak memperhatikan nasib anak yatim dan nasib orang miskin. Oleh karena itu bagi saya negeri ini ya sedang bermasalah secara teologis. Negeri ini menurut saya adalah negeri yang tidak memperhatikan firman-firman Allah, terutama surah Al-Ma'un. Terutama dunia perbankannya. Oleh itu kesimpulan saya ya, kalau ekonomi Indonesia ini maju dari sisi PDB-nya, ini istidraj ini menurut saya. Istidraj. Memang kekayaan kita meningkat ya, tapi di dalamnya ada laknat. Ada laknat. Ada bencana dan malpetaka yang akan menimpa kita. Oleh itu bagi saya ya, ada pemerintah, ada civil society. Menurut saya jangan terlalu berharaplah pada pemerintah. Ya, kita coba bangun ya sebuah kehidupan baru ya di kalangan civil society. So kalau seandainya negara terlalu kuat, civil society akan lemah. Dan kalau seandainya negara kuat, lalu negara yang dipengaruhi oleh pemilik kapital, ya seperti yang sudah kita rasakan hari ini ya, maka kita akan jadi bulan-bulanan, civil society akan jadi bulan-bulanan. Dan kalau itu terjadi, maka yang akan terjadi berikutnya adalah krisis politik. Dan saya tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu menurut saya ya kita harus memperkuat civil society tanpa berhubungan dengan pemerintah. Ya kita membangun diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu menurut saya ya ormas-ormas Islam ya mulailah berbenah. Dan menurut saya ya ada sebuah keputusan di bagian akhir ini ya, karena waktunya sangat pendek ya. Ada keputusan ijma ulama di Ponorogo. Yang tahunnya saya lupa, tapi yang jelas waktu itu ya gempa terjadi di Jogja, kemudian di Lapindo ya, ada kasus Lapindo. Tahun berapa saya tidak tahu. Di dalam ijma ulama itu ada sebuah keputusan ya yang meminta kepada kita umat Islam ini supaya melakukan taswiyatul manhaj. Ya, kita samakan persepsi kita ya, kita samakan pandangan kita. Nah, salah satunya harus kita perhatikan adalah bahwa kita umat Islam ini majority dalam bidang kuantitatifnya kita majority. Tapi dalam bidang ekonomi kita minority. Gitu. Nah, oleh karena itu musuh kita adalah ya keterkebelakangan dalam bidang ekonomi itu musuh kita. Nah, oleh karena itu mari kita samakan pandangan dan pemahaman kita bahwa kita sekarang ini sebagai umat ya dan kita sebagai bagian dari bangsa ya kita punya masalah. Masalah kita adalah dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, oleh karena itu bagi saya ya mari kita samakan persepsi kita dan mari kita sama-sama berusaha dan bekerja serta berupaya untuk meningkatkan ekonomi umat. Begitu. Nah, tetapi saya ya terus terang ya sangat tertarik dengan keputusan ijma ulama itu. Dan kalau misalnya kita bekerja ya coba sinergikan gitu. Makanya ada konsep taswiyatul manu atau tasikul harokah. Kita samakan persepsi kita lalu kita sinergikan. Nah, oleh itu yang terpikir oleh saya adalah ya ini kata-kata daripada Kyanggi ya. Kalau umat Islam kalian ini ya
kalau tidak memperhatikan umat Islam, jika umat Islam itu berhenti berbelanja kepada kalian, maka kalian akan langsung bangkrut. Menurut saya itu benar. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali sudah saatnya bagi kita ya, tanpa membenci saudara kita dari agama lain, tanpa membenci etnisiti yang lainnya, kita bekerja saja. Nah, di antaranya apa yang harus kita lakukan adalah, menurut saya harus kita bangun sebuah paradigma baru yang saya sebut dengan ini bukan konsep saya, ini adalah sebuah istilah yang saya dapatkan, yang saya dengar langsung dalam percakapan terbatas saya dengan Raja Perlis, dengan Menteri Besar Perlis, dengan Mufti Perlis. Mereka sedang mengusung sebuah konsep yang disebut dengan buy Muslim product first. Belilah produk-produk Islam yang pertama sekali gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya di bagian akhir ini tolong diinventarisir produk-produk apa saja yang dibuat oleh umat dan mari kita berkampanye untuk membeli produk-produk tersebut. Salah satu contoh yang paling konkret menurut saya adalah kosmetik ya. Itu ada namanya Wardah Kosmetik, itu milik umat itu. Itu orang Padang, lahir di Padang Panjang ya, punya usaha namanya Wardah Kosmetik. Produknya sudah bermacam-macam menurut saya. Nah, dan kalau seandainya kaum perempuan yang muslim dan orang laki-laki muslim dan muslimah beramai-ramai membeli Wardah Kosmetik ya. Ya menurut saya dalam hitungan 5-10 tahun Wardah Kosmetik itu bisa menjadi pengusaha 5 terbesar di negeri ini gitu. Ya, Pak. Oleh karena itu kalau hari ini misalnya ada satu orang nyampil saudara Khairul Tanjung di 10 besar ya dalam 10 tahun yang akan datang bisa 2-3 orang, salah satunya adalah Wardah Kosmetik ini gitu. Inilah bagi saya, oleh karena itu kesimpulan saya, ternyata benarlah firman Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah, jangan berpecah belah. Nah, dalam bidang ekonomi kita juga begitu. Kita harus bersatu dalam bidang ekonomi gitu ya. Mari kita saling membesarkan. Dan kalau ini bisa kita lakukan tanpa membenci, tanpa mendiskriminasi pihak lain ya maka menurut saya ekonomi syariah di Indonesia ini tanpa tergantung kepada pemerintah ya akan memasuki era the glorious era of Islamic economic in Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.